Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Primanugraha dengan NIM 234010022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan analisis berdasarkan jurnal berjudul Strategi Bluebird dalam menghadapi disrupsi ride hailing di Indonesia. Yang pertama ada analisis lingkungan eksternal dengan Porter's Five Forces dan implikasinya. Lingkungan eksternal industri transportasi darat di Indonesia, khususnya segmen taksi, menunjukkan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Ancaman pendatang baru relatif besar karena platform ride hailing seperti Gojek dan Grab dapat masuk pasar tanpa kepemilikan armada fisik, sehingga hambatan masuk industri menjadi rendah. Model bisnis berbasis aplikasi dan sharing ekonomi membuat skala dapat tumbuh cepat tanpa investasi aset besar. Dari segi daya tawar pembeli juga sangat kuat. Konsumen memiliki banyak pilihan layanan transportasi, sensitif terhadap harga, serta mudah berpindah platform karena biaya perpindahan hampir nol. Aplikasi ride hailing memberikan transparansi tarif dan kemudahan pemesanan yang memperkuat posisi konsumen. Dari sisi ancaman produk substitusi, layanan ride hailing jelas berperan sebagai substitusi langsung taksi konvensional. Artikel menunjukkan bahwa kehadiran layanan ini secara empiris menunjukkan permintaan taksi Bluebird dan tingkat okupansi armada. Dari segi daya tawar pemasok relatif moderat. Untuk Bluebird, pemasok utama adalah pengemudi, produsen kendaraan, dan penyedia teknologi. Posisi ini tidak sekuat konsumen, namun tetap signifikan mengingat kebutuhan armada dan SDM terlatih. Nah, sementara itu intensitas persaingan antara pesaing berada pada level yang sangat tinggi karena persaingan tidak hanya pada harga tetapi juga pada kecepatan layanan, teknologi, aplikasi, dan pengalaman pelanggan. Nah, dari implikasinya yaitu posisi kompetitif Bluebird sebagai incumbent berada dalam tekanan kuat. Tanpa adaptasi, perusahaan berisiko mengalami erosi pangsa pasar secara berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi bertahan tidak cukup berbasis keunggulan historis, tetapi harus berorientasi pada diferensiasi dan efisiensi berbasis digital. Selanjutnya ada analisis internal RBV dan FRIN. Berdasarkan RBV, Bluebird memiliki sumber daya berwujud berupa armada dan sistem operasional terstandar, serta sumber daya tidak berwujud berupa reputasi merek, kepercayaan publik, budaya pelayanan, dan pengalaman panjang di industri. Kapabilitas utamanya adalah pengelolaan kualitas layanan, integrasi digital melalui aplikasi My Bluebird, dan kapasitas relasional melalui kemitraan dengan Gojek. Dalam kerangka FRIN atau dari analisis FRIN, reputasi dan budaya layanan Bluebird bersifat valuable karena meningkatkan loyalitas pelanggan, rare karena tidak dimiliki semua pesaing, dan inimitable karena terbentuk dari proses jangka yang panjang, dan non-substitutable karena tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh layanan ride hailing berbasis harga yang murah. Selanjutnya ada pilihan strategi korporasi dan bisnis. Strategi korporasi yang rasional adalah pertumbuhan melalui transformasi digital dan diversifikasi terkait layanan premium dan armada listrik. Pada tingkat bisnis, Bluebird menerapkan strategi diferensiasi terfokus dengan menonjolkan keamanan, kenyamanan, dan profesionalisme yang didukung oleh teknologi yang digital. Selanjutnya yaitu ada trade-off strategis dan risiko. Trade-off utama adalah biaya operasional yang tinggi akibat standar layanan versus tekanan harga pasar. Lalu yang menjadi resiko utama meliputi ketergantungan pada mitra platform, perubahan preferensi konsumen yang semakin sensitif harga, serta risiko keterlambatan adopsi teknologi lanjutan. Selanjutnya ada peta implementasi strategi atau strategi roadmap. Implementasi strategi dilakukan melalui penguatan struktur organisasi berbasis digital dan data, pengembangan teknologi seperti AI dan sistem analitik permintaan, serta pembentukan budaya organisasi yang adaptif tanpa menghilangkan nilai inti kualitas layanan. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.